Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Data, Program Studi Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Raisya Salsabila. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik media transmisi, lebih tepatnya perbandingan antara media transmisi digital dan analog, serta bagaimana keduanya berperan dalam mengoptimalkan kecepatan dan keandalan jaringan sebuah perusahaan teknologi. Video ini dibuat berdasarkan studi kasus nyata sebuah perusahaan teknologi yang menghadapi masalah keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, dan kesalahan data. Nah, bayangkan sebuah perusahaan teknologi dengan ratusan karyawan, server pusat, dan cabang di berbagai kota. Setiap hari, data bergerak tanpa henti. Dari laporan keuangan, konferensi video, hingga transfer file yang berukuran besar. Namun, perusahaan ini menghadapi 3 masalah utama. Yang pertama, keterbatasan bandwidth, yaitu data tidak dapat dikirim dengan cepat karena kapasitas jalur transmisi tidak cukup. Yang kedua, gangguan transmisi, yaitu sinyal terganggu oleh noise, interferensi elektromagnetik, atau jarak yang terlalu jauh. Yang ketiga, kesalahan data, yaitu paket informasi sampai dalam kondisi rusak atau tidak lengkap, yang menyebabkan retransmisi berulang. Nah, sebelum membahas perbedaan digital dan analog, kita perlu memahami apa itu media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik atau non-fisik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima. Secara umum, media ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada guide media atau berkabel, yaitu sinyal diarahkan melalui medium fisik seperti kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik atau fiber optik. Yang kedua ada unguided media atau nirkabel, yaitu sinyal merambat bebas di udara seperti gelombang radio, microwave, dan inframerah. Nah, namun dalam konteks optimasi jaringan, kita perlu membahas lebih dalam soal karakteristik sinyal yang digunakan. Apakah sinyal tersebut bersifat analog atau digital? Sinyal analog adalah sinyal yang berubah secara kontinu, sedangkan sinyal digital adalah sinyal yang berbentuk diskrit, hanya mengenal 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Transmisi analog menggunakan sinyal gelombang kontinu untuk membawa informasi. Contoh paling sederhana adalah sinyal suara pada telepon, tembaga, atau siaran radio VM. Karakteristik sinyal analog yang pertama itu ada amplitudo, frekuensi, dan fase sinyal dapat bervariasi secara terus-menerus. Yang kedua, rentan terhadap atenuasi, kekuatan sinyal melemah seiring jarak. Yang ketiga ada sensitif terhadap noise elektromagnetik dari lingkungan sekitar. Kelebihan sinyal transmisi analog yang pertama ada biaya implementasi awal lebih rendah, terutama untuk infrastruktur yang sudah ada. Yang kedua, cocok untuk transmisi jarak dekat dengan kondisi lingkungan yang terkontrol. Yang ketiga, peralatan analog
umumnya lebih sederhana dan mudah ditemukan di pasaran. Yang keempat, beberapa jenis sinyal alam seperti suara dan gambar secara inheren bersifat analog sehingga konversi tidak selalu diperlukan. Nah, adapun kekurangan transmisi analog. Yang pertama, rentan terhadap noise dan interferensi elektromagnetik yang langsung memengaruhi kualitas sinyal. Yang kedua, penurunan kualitas kumulatif. Setiap kali sinyal dikuatkan ulang atau repeated, noise ikut diperkuat bersama sinyal aslinya. Yang ketiga, bandwidth efektif lebih terbatas dibandingkan transmisi digital pada kondisi yang sama. Yang keempat, sulit diintegrasikan dengan sistem komputasi modern yang berbasis digital. Yang kelima, keamanan data lebih rendah, jadi sinyal analog lebih mudah disadap. Dalam konteks studi kasus perusahaan kita, penggunaan transmisi analog murni akan memperburuk masalah gangguan dan kesalahan data, terutama jika infrastruktur mencangkup jarak yang cukup jauh antar gedung atau antar kota. Nah, berbeda dengan analog, transmisi digital merepresentasikan data dalam bentuk bit. Rangkaian nilainya itu 0 dan 1. Hampir seluruh infrastruktur jaringan modern, termasuk internet dan jaringan korporat, menggunakan prinsip transmisi digital. Nah, adapun karakteristik sinyal digitalnya, yang pertama, sinyal berbentuk diskrit dengan dua level tegangan yang merepresentasikan 0 dan 1. Yang kedua, menggunakan teknik error detection dan error correction seperti CRC atau cyclic redundancy check dan parity bit. Yang ketiga, dapat dikuatkan ulang regenerated tanpa menambah noise, berbeda dari sinyal analog. Nah, adapun kelebihan transmisi digital, yang pertama, ketahanan terhadap noise jauh lebih tinggi. Jadi, sinyal digital dapat diregrenasi dengan sempurna di setiap titik penguat. Yang kedua, mendukung kecepatan transmisi data yang sangat tinggi, terutama dengan media fiber optik yang mampu mencapai kecepatan hingga terabytes per detik. Yang ketiga, kemampuan deteksi dan koreksi kesalahan atau error correction yang canggih sehingga integritas data terjaga. Yang keempat, mudah dienkripsi untuk keperluan keamanan data perusahaan. Yang kelima, kompatibel penuh dengan perangkat komputasi modern seperti komputer, server, router, dan switch. Yang keenam, ada multiplexing lebih efisien dari beberapa saluran data dapat dikirim melalui satu medium fisik secara bersamaan. Adapun kekurangan transmisi digital, yang pertama ada biaya instalasi awal lebih tinggi, terutama untuk kabel fiber optik dan perangkat pendukungnya. Yang kedua, memerlukan konversi data analog ke digital atau ADC jika sumber data bersifat analog yang menambah kompleksitas sistem. Yang ketiga, jarak transmisi tanpa repeater lebih terbatas pada media tembaga Ethernet, meskipun fiber optik dapat mencapai puluhan kilometer. Yang keempat,
membutuhkan tenaga teknis yang lebih terampil untuk instalasi dan pemeliharaan. Untuk perusahaan teknologi dalam studi kasus kita, transmisi digital adalah pilihan yang jauh lebih relevan, terutama karena kemampuannya dalam menangani bandwidth lebih tinggi dan menjaga integritas data. Nah, sekarang mari kita bandingkan secara langsung antara transmisi analog dan digital dalam 6 aspek kritis yang relevan dengan permasalahan perusahaan. Yang pertama, ada aspek kecepatan transfer. Transmisi analog terbatas, bergantung pada bandwidth frekuensi medium. Transmisi digital sangat tinggi, dapat mencapai JPBS, TPBS, atau fiber optic. Nah, yang kedua, aspek ketahanan noise. Transmisi analog rendah, noise langsung menurunkan kualitas sinyal. Transmisi digital tinggi, sinyal dapat diregrenasi tanpa noise tambahan. Yang ketiga, aspek koreksi kesalahan. Transmisi analog tidak tersedia secara inherent. Transmisi digital tersedia atau CRC, variability byte, dan ARQ. Yang keempat, aspek keamanan data. Transmisi analog relatif mudah disadap. Transmisi digital dapat dienkripsi dengan algoritma modern. Kelima, aspek biaya implementasi. Transmisi analog lebih murah untuk infrastruktur lama. Transmisi digital lebih mahal di awal, namun lebih efisien jangka panjang. Yang keenam, aspek kompatibilitas modern. Transmisi analog terbatas, perlu konverter. Transmisi digital compatible, penuh dengan semua sistem modern. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Nah, dari perbandingan ini, terlihat jelas bahwa transmisi digital secara signifikan lebih unggul dalam hampir semua aspek yang dibutuhkan oleh perusahaan teknologi modern.
terutama dalam hal kecepatan, keandalan, dan keamanan data. Nah, sebelum menutup video ini, saya sudah merangkum poin-poin penting yang telah kita bahas sebelumnya. Apa saja sih poin-poinnya? Nah, yang pertama ada media transmisi, baik analog maupun digital, yang memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Analog cocok untuk kondisi tertentu, namun memiliki keterbatasan serius dalam kecepatan dan ketahanan noise. Yang kedua, transmisi digital secara konsisten unggul dan aspek kecepatan, integritas data, keamanan, dan kompatibilitas dengan sistem modern. Ini menjadikan tulang punggung infrastruktur jaringan yang andal. Yang ketiga, untuk perusahaan teknologi yang menghadapi masalah bandwidth, gangguan transmisi, dan kesalahan data, migrasi ke infrastruktur berbasis transmisi digital dengan fiber optik sebagai media utama adalah langkah yang paling tepat dan strategis. Jadi, kesimpulannya, pilihan media transmisi bukan sekedar soal teknis. Ini adalah keputusan strategis yang menentukan daya saing dan keandalan operasional perusahaan di era digital. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai media transmisi dalam konteks komunikasi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.